Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nama saya Nathalie Junifer. Nah, hari ini saya akan mewawancarai seorang entrepreneur dari Surabaya yang memiliki sebuah sekolah sepak bola di Surabaya. Nah, yuk langsung lihat wawancaranya yuk. Pertama-tama, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk mau saya wawancarai hari ini. Sama-sama. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya Pak perkenalkan diri dan jabatannya Bapak dulu? Oke, nama saya Erwin Kirono. Saya salah satu founder dari Sekolah Sepak Bola Gator Surabaya. Saya sebagai founder, saya juga sebagai wakil ketua organisasi dari Sekolah Sepak Bola Gator Surabaya. Kita lanjut ke pertanyaan langsung ya Pak. Yang pertama, boleh nggak ceritain dulu sekolahnya Bapak ini berdiri di bidang apa dan kenapa memilih bidang tersebut? Oke, karena namanya Sekolah Sepak Bola Gatos, yang pastinya adalah sekolah ini bergerak di bidang olahraga ya. Oke, olahraga apa? Olahraga sepak bola ya. Olahraga sepak bola kita lebih ke arah sosial sih lebih tepatnya. Kita banyak melakukan kegiatan untuk mendidik anak-anak dari usia dini untuk sepak bola supaya apa? Nanti perkembangan ke depan, misal pun nanti sampai mereka harus putus sekolah di tingkat SMP maupun SMA, kita memberikan bekal soft skill kepada mereka sebagai apa? Seperti apa ya ini? Teknik bermain sepak bola. Toh juga beberapa siswa kita, karena kita juga bergerak di bidang sosial juga, kita banyak memberikan beasiswa pada anak-anak tidak mampu. Jadi mereka tinggal ikut latihan, kita dibina baik karakter maupun skill sepak bola mereka. Seperti itu. Kenapa Pak milih bidang tersebut? Milih bidang sepak bola karena apa ya? Karena satu, kita tidak bisa dipungkiri bahwa sepak bola merupakan olahraga sejuta umat di dunia dan salah satu merupakan olahraga paling favorit ya di Indonesia ini. Yang pertama, yang kedua, saya juga suka sepak bola soalnya, makanya kita ngikutin passion lah seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit tentang SSB yang Bapak punya ini? Oke, SSB yang kita bentuk ini bersama teman-teman karena kita punya visi dan misi yang sama, yaitu apa? Membangun anak-anak muda Indonesia, terutama dari anak kecil untuk bisa apa? Satu, membangun karakternya mereka, yang kedua memberikan soft skill seperti tadi saya ceritain di awal ya. Selain itu, meskipun SSB ini baru dibentuk baru tahun lalu, lebih tepatnya dari 27 Juni 2019 ya, mungkin bisa dibilang sekolah kita masih baru ya, tapi kita juga sudah berani mengikuti beberapa turnamen internasional ya, salah satunya yang di tahun lalu di sekitar bulan Agustus atau sekitar Oktober, saya lupa kemarin ya, di 2019 kita ada ikut Farmel Cup internasional yang diikuti oleh sampai negara Malaysia, Singapura maupun ada dari mana, Thailand kalau nggak salah, seperti itu gitu ya. Dengar-dengar jadi juara satunya juga ya Pak? Iya benar, puji Tuhan untuk U11 kita berhasil menjadi juara satu di turnamen tersebut, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga Pak, Ya. Bagaimana kondisi sekolah sepak bolanya Bapak saat pandemi ini dan apakah terdampak atau tidak? Pandemi ini pasti terdampak ya, apalagi Surabaya, Ibu Wali Kota Surabaya menyatakan bahwa sempat kita melakukan PSBB gitu ya, kita juga mengikuti peraturan, jadi kita sempat nggak ada latihan di lapangan, mengikuti aturan PSBB ya, tetapi di sana kita tetap nih memberikan latihan fisik kepada mereka, PR yang dibagikan seperti sekolah-sekolah lewat grup WhatsApp, lewat video call untuk memantau nih, para pelatih memantau kegiatan anak-anak latihan di rumah sendiri, seperti itu. Ya nanti waktu udah mulai latihan lagi mereka nggak kaget. Ya, apalagi kan kita nih habis ini ada nih pertandingan untuk ke Pelita Jaya, nonton Pelita Jaya di bulan Desember, seperti itu. Nah, ke pertanyaan keempat ya Pak. Ya. Bagaimana caranya Bapak untuk mempertahankan sekolah sepak bola ini di waktu-waktu pandemi sekarang? Mempertahankan ya kita pasti ada merupakan melakukan suatu strategi ulang di masa pandemi ini. Selain tadi memberikan latihan secara online kepada anak-anak untuk jaga fisiknya ya, pada waktu masih PSBB ada beberapa anak yang tetap masih minta di privat ya, pelatih tetap datang untuk latihan privat dengan protokol COVID yang sudah disediakan, yaitu mengikuti protokol COVID yang dianjurkan oleh pemerintah juga. Tapi setelah new normal ini mulai berlangsung, kita juga mulai ngadain pelatihan dengan protokol COVID juga. Kita tetap harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 seperti ini. Seperti itu. Berarti waktu kemarin pandemi nggak ada pengurangan coach sama sekali ya Pak?
sempat ada beberapa 1-2 yang berkurang karena memang coachnya juga harus berhalangan karena kinerja dari kan coachnya ada beberapa yang masih freelance sama kita, jadi mereka ada perubahan struktur pekerjaan di tempat yang lama, jadi mereka harus pindah tempat mengikuti. Jadi ada beberapa memang coach yang keluar karena harus berpindah kota, tapi ada yang lain masih tetap seperti itu. Tapi dari Ganesha sendiri tidak ada pengurangan coach ya Pak? Sementara sih tidak ada seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Kenapa Bapak memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Oke, mengapa menjadi seorang entrepreneur? Ya karena ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita akan mengasah kemampuan diri kita yang pertama. Seberapa mampu kita berjuang menghadapi masalah gejolak ekonomi yang ada. Bagi saya itu sebuah tantangan sih. Yang pertama, yang kedua, kita bisa membuka lapangan kerja lagi buat orang, buat orang yang lain. Seperti apa? Tadi para coach, seperti gitu ya. Akhirnya mereka punya pekerjaan. Kemudian selain itu juga di entrepreneur ini kita bebas berekspresi, kita maunya membuat suatu bisnis ini seperti apa. Sedangkan kita kalau kerja ikut orang, ya kita mengikuti hasil ekspresi orang. Menurut saya sih kurang seru, gitu aja sih. Oke, makasih ya Pak untuk waktunya. Ya.